hujan sih Pak, tapi sinyalnya agak putus-putus Pak, masih agak mendung. Di sini udah tadi hujannya, tapi nggak terlalu besar. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita jumpa kembali dalam tatap maya sesi ke-17. Ini dua tatap maya terakhir Bapak Ibu. Di mana pada tatap maya siang hari ini kita durasinya selama 1 jam pelajaran. Kita di sini pada siang hari ini akan membahas tentang rencana tindak lanjut atau RTL, di mana intinya pada siang hari ini yaitu persiapan rencana tindak lanjut terkait program yang sudah Bapak Ibu buat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ada yang masuk dulu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Jadi pada malam ini sekali lagi materi kita hari ini penguatan terkait rencana tindak lanjut, yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, durasi 1 jam pelajaran atau selama 45 menit, menggunakan moda daring, yaitu sinkronus melalui tatap maya. Sebelum mulai kegiatan tatap maya pada malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan tatap maya ini dengan sama-sama. Oh ya, lupa saya biasanya malam siang hari ini diawali dengan membaca doa secara bersama-sama. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan terlebih dahulu kesepakatan bersama seperti biasa. 1, menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga Bapak Ibu diharapkan hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Demikian Bapak Ibu, kesepakatan bersama pada siang hari ini tidak jauh berbeda dengan kesepakatan yang sudah dilalui pada tatap maya sebelumnya. Adapun tujuan sesi pada tatap maya siang hari ini ada 2 tujuan. Yang pertama, 1, merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Demikian Bapak Ibu tujuan sesi dari tatap maya siang hari ini. Mana 1, merefleksi pembelajaran modul 3. Kemarin di modul 3 kita sudah menguatkan tentang komunitas belajar sekolah, yang kemudian yang tatap maya berikutnya yaitu membahas tentang rencana pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada siang hari ini kita akan melakukan persiapan terkait rencana tindak lanjut. Untuk lebih jelasnya nanti terkait hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam rencana tindak lanjut, nanti akan kita buatkan dalam moderasi selanjutnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ada agenda kita pada siang hari ini, durasi waktu tatap maya pembelajaran selama 1 kali 45 menit atau selama 45 menit. Dibagi menjadi 5 agenda. Yang pertama ada pendahuluan, kesiapan belajar, kemudian penyampaian tujuan dan komitmen belajar selama 5 menit. Kemudian ada refleksi awal selama 10 menit. Kemudian agenda yang ketiga yaitu penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian dan lini masa dari RTL.
Dan agenda yang keempat, nanti ada dialog dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab selama 7 menit. Yang terakhir yaitu penutup selama 3 menit. Demikian Bapak Ibu agenda tatap maya pada siang hari ini. Lanjut selanjutnya ke pendahuluan Bapak Ibu. Untuk pendahuluan Bapak Ibu di sini ada persiapan belajar, ada level 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, terkait persiapan belajar Bapak Ibu silakan diarahkan untuk menuliskan di kolom chat berapa level Bapak Ibu dalam persiapan sesi pada siang hari ini. Apakah Bapak Ibu di level 4, 5, 6, 7, dan 8, serta 10? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk pendahuluan, di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Bapak Ibu silakan bisa menuliskan di kolom chat berada pada level berapa persiapan Bapak Ibu pada sesi tatap maya pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu cukup menuliskan angka 1 sampai 10 saja berada di level berapa. Silakan bisa dimulai dari sekarang Bapak Ibu untuk menuliskan berada di level berapa. Nah ini sudah ada yang menjawab. 6. Ini rata-rata Pak Beni 6, Pak Angga 6, Pak Sukris 6, Pak Haji 5. Ini ada yang berbeda Pak Haji 5. Yang lainnya silakan memberikan tanggapan berada di level berapa. Pak Heri level 7, Pak Hendra level 5. Kemudian yang lain silakan memberikan umpan balik berada di level berapa. Pak Marcel level 6. Baik, saya minta Pak Beni mungkin bisa disampaikan alasan berada di level 6, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa disampaikan Pak berada di level 6. Sedikit, Pak ya. Kalau Iya, saya silakan, Pak. dari level 6 itu masih jauh dari kata cukup, Pak. Jadi masih banyak kekurangan, Pak. Kayak tadi malam aja itu kita pembahasan untuk KSB itu masih banyak kesalahan. Jadi mungkin level 6 inilah yang layak untuk saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Oke, selanjutnya Pak Berarti Angga. aku hujan deras nih, Pak, kayaknya. Oh, gitu. Petir-petirnya gede, jadi Waduh. sinyal agak putus-putus nih suara Bapak juga. Oke, siap. Oke. Nanti informasinya aja Pak jika terganggu terkait sinyal segala macam ya. Siap, Pak. Baik, oke. Baik Pak Angga, silakan dilanjut Pak Angga. Alasan di level 6 Pak Angga. Pak Angga hujan deras itu, Pak. Nggak bisa ya? Pak Sukri silakan. Sambil ada suara petir nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Lagi di Aman nggak kantor. Pak? Aman nggak? Insya Allah aman lah Pak. Kalau wifi nggak terputus, aman. Oke, lanjut. Iya, jawabannya hampir sama Pak kayak Pak Beni. Kemarin penugasan masih agak bingung, masih nyari referensi juga gitu Pak. Kalau untuk yang pembelajaran ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukris dan Pak Beni. Mungkin ada persamaan, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, perlu dipersiapkan terkait pembelajaran yang kemarin. Sekali lagi, yang kita bahas ini persiapan pada siang hari ini. Bapak Ibu kesiapan tatap maya pada siang hari ini berada di level berapa. Tapi sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni dan Pak Sukris yang sudah memberikan tanggapannya. Sekarang lanjut ke Pak Haji. Pak Haji ini berada di level 5 nih hari ini. Gimana Pak Haji? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ya, silakan Pak. Ya Pak, di level 5 Pak. Dikarenakan masih baru sembuh Pak. Oh, sembuh. Iya.
Lagi masih agak pusing, masih agak ini Pak, dan masih bingung juga RTL ini apa ya Pak ya? Ya, sakit apa Pak Haji? Nggak tahu Pak, tiba-tiba itu badan itu ini Pak, apa namanya, kayak orang kena demam virus gitu Pak. Waduh, Dingin, udah terus apa, persendian itu pada ini semua rasanya Pak. Gerak dikit aja udah linu-linu gitu Pak. Udah kayak tua Itu bener pokoknya. itu kalau orang Jawa nyidam, Mas. Istrinya nyidam, kamunya yang mabok. sudah Ujung-ujungnya berapa ada hari? Pak. Sudah berapa hari Pak Haji? 2 hari lah Pak, hari Kamis dan hari Jumat kemarin Pak. Oh, udah dicek up ke dokter belum? Belum Pak, alhamdulillah hari ini mau, terus habis gitu sembuh Pak. Udah bisa berkegiatan tadi subuhan. Oh, oke, syukur kalau gitu. Mudah-mudahan segera cepat sembuh ya Pak Haji ya. Amin Pak. Sehat kembali, bisa melakukan aktivitas seperti biasa secara normal. Baik, selanjutnya ke Pak Heri. Pak Heri ini di level 7 nih, lumayan tinggi. Silakan Pak Heri. Siapa? Oke, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman PKG PJOK. Bila mana pertanyaan di level berapa persiapan belajar pada hari ini, saya ada di level 7 karena saya udah siap dari tadi, Pak. Mantap, mantap betul Pak Heri ya. Lanjut. Dan saya nggak pulang juga ini, Pak. Di mana Pak Heri sekarang? Posisi lagi di sekolah, Pak. Oke, siap. Lanjut. Aman tapi cuaca? Ya cuaca geledek-geledek dikit lah, Pak. Aman tapi. Aman, Pak, insya Allah. Ada lagi Pak Heri? Untuk materi, walaupun saya tidak menguasai sepenuhnya, setidaknya saya mengerti dan memahami apa yang telah saya ikuti selama mengikuti PKG PJOK. Mungkin itu aja yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri. Memang tadi Pak Heri luar biasa berada di level 7, lebih siap. Memang tadi Pak Heri dan Pak Marcel yang pertama masuk duluan, artinya meskipun dengan kondisi cuaca sekarang mungkin di beberapa daerah, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan tatap muka siang hari ini. Kemudian lanjut ke Pak Marcel. Pak Hendra dulu, Pak Hendra ada level 5 nih, silakan Pak. Atau Pak Marcel dulu, silakan Pak, bisa menyampaikan. Siapa? Saya di level 6, dari semalam materi KBS dilanjutkan dengan RTL hari ini. Untuk KBS sudah bisa menguasai, tinggal pengembangan saja, dan tinggal nanti di hasil RTL-nya ini bagaimana nanti untuk pengembangannya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak Marcel. Jadi untuk RTL nanti kita sama-sama memuatkan apakah nanti RTL itu seperti apa. Harapannya nanti dengan RTL ini ada tindak lanjutnya nanti ke bukti karya Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yang sudah menjawab ada Pak Ratman. Mungkin Pak Ratman bisa menyampaikan berada di level berapa pada siang hari ini, kesiapan Bapak mengikuti kegiatan tatap muka pada siang hari ini. Di level, mohon izin Pak Taswa, di level 5 Siapa? saya jawabnya Pak. Silakan Di bisa level disampaikan. 5. Untuk kalau masalah di level 5 ini, terangannya saya pribadi untuk pengetahuan di KBS ini udah ada sih untuk kombel kita, cuman kan untuk yang kedepannya masih perlu belajar lagi Pak. Posisi masih di mana Pak? Ya, oke. Saya lagi di sekolah ini Pak. Oh, di sekolah. Belum Lagi full di day sekolah, Pak. jadi ini belum full day. Full day saya Pak. Dari sampai pulang jam 5 saya Pak. Oh gitu. Nah, ya mungkin Ada itu lagi, aja Pak. Kalau masalah kesiapan kita siap, cuman untuk pembelajaran secara aktif untuk anak ini kita menggunakan secara diskusi dan KBS kita dengan saya belajar KBS ini semakin
cara pola pembelajaran kita lebih baik lagi gitu. Mungkin itu aja Pak Taswa. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih sama-sama Pak Ratman. Terima kasih sudah memberikan umpan baliknya terkait berada di level berapa. Saya rasa cukup Bapak Ibu sebagian sudah menjawab kesiapan belajar Bapak Ibu pada siang hari ini. Ada yang berada di level 5, ada yang berada di level 6, dan ada yang di level 7. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada siang hari ini Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan tatap muka selama 1 jam pelajaran atau selama 45 menit. Di mana sekali lagi pada siang hari ini kita melanjutkan modul 3 tapi dengan pembahasan berbeda, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini Bapak Ibu, yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu, kita nanti akan membahas persiapan RTL atau rencana tindak lanjut perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, yang meliputi nanti yang kita bahas itu ada penilaiannya, kemudian ada lini masanya Bapak Ibu. Jadi nanti seperti apa nanti penilaiannya, kemudian lini masanya sampai kapan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran yang berikutnya yaitu refleksi awal. Untuk refleksi awal, kita mengingat kembali, di sini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu kemarin pada tatap maya ketiga, Bapak Ibu sudah menyampaikan ada beberapa yang sudah mengumpulkan terkait rancangan pembelajaran yang berbasis proyek, tapi masih ada beberapa yang belum mengumpulkan Bapak Ibu. Saya sebelumnya mohon izin Bapak Ibu menyampaikan terlebih dahulu terkait tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kirim ke saya, karena masih ada beberapa yang belum mengirimkan tugas. Mungkin saya sebutkan saja Bapak Ibu yang belum mengirimkan tugas, karena mengingat untuk kegiatan PKG PJOK ini akan berakhir di akhir November Bapak Ibu. Jadi saya minta kerjasamanya kepada Bapak Ibu sebelum kegiatan berakhir di bulan November nanti, tugas-tugas Bapak Ibu segera diselesaikan. Atau misalkan kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kesulitan repot dengan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, mungkin teman-teman yang sudah selesai mengumpulkan tugas, yang tugasnya sudah terkumpul semua, bisa saling backup, saling bantu nanti bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas. Pertama, saya sampaikan dulu untuk Pak Suratman. Untuk Pak Ratman ini masih ada 2 yang belum dikumpulkan, yaitu kuatkan pemahaman Dan refleksi Pak ya? Iya, mau 31C2 sama 31D Pak. Ada 2 ini yang belum dikumpulkan ini. Berapa tadi Pak? 31C2 sama 31D Pak. 31C2 pemahaman, kemudian 31D refleksi modul 3 Pak. Ada 2 yang belum. Oh, ini yang apa namanya? Tugas ini yang belum 2 itu Pak Pinsa ya? Iya, betul ya Pak. Ya, ada ya. Ya Pak. Yang 31C2 sama 3.1D Pak ya? Iya, betul. Kemudian untuk Pak Alpian, ini ada yang pertama untuk Pak Alpian yang belum dikumpulkan tugasnya yaitu 16C1, kuatkan pemahaman. Sekali lagi untuk Pak Alpian modul 16C1, kuatkan pemahaman. Kemudian yang berikutnya modul 3-nya Pak, 31C1 kuatkan pemahaman, kemudian 3C2 kuatkan pemahaman, dan 31D refleksi modul 3. Jadi untuk Pak Alpian masih ada 3 Pak ya, ada 4 Pak ya yang belum dikumpulkan. Iya Pak. Betul. Siap Pak, siap. Oke, kemudian untuk Pak Marcel. Pak Marcel satu lagi Pak, ini ada modul 31C1 kuatkan pemahaman.
Belum ada. Ya, ya Pak Marcel. Pak Marcel satu lagi, modul 31C1 kuatkan pemahaman. 31C berapa? C1 Pak. Siap. Satu lagi Pak ya. Siap. Oke, kemudian untuk Bulia satu lagi, ada 31D yang belum. Refleksi modul 3 Bulia belum. Sekali lagi untuk Bulia modul 31D yang belum, satu lagi. Kemudian untuk Pak Renaldi ini yang belumnya. Pak Renaldi satu lagi, modul 31C1 kuatkan pemahaman, ini masih kosong. Kemudian untuk Pak Renaldi Pak, bisa dikirim ulang Pak video link video aksi nyatanya Pak. Aksi nyata, siap. Oh, sudah dikirim belum Pak video aksi nyatanya Pak linknya? Kalau nggak salah sudah diunggah. Tapi nggak ada ya di LMS-nya, saya nggak bisa lihat. Nanti dikirim ulang aja Pak ya linknya. Oke siap, nanti saya kirim ke Japri ke Bapak aja ya. Nggak dimasukkan ke LMS aja nggak apa-apa. Takut nanti tugasnya ditanyakan juga di LMS. Oke siap. Jadi ada dua ya Pak ya. Link Tadi- video aksi nyata sama 31C1 kuatkan pemahaman. Oke siap. Kemudian selanjutnya Pak Aji. Pak Aji yang belumnya 31C2 kuatkan pemahaman sama 31D Pak. Ya Pak, sama RLT Sama ya. 2 bukan Pak? Gimana? Ini Pak yang RTL 2 juga nggak Pak? RTL nanti aja Pak. RTL baru dibahas. Ini yang sudah dibahas aja. Siapa? 31C2 sama 31D Pak. Kemudian untuk Pak Hendra, yang pertama untuk Pak Hendra AN3 unggah produk refleksi, ini belum. Kemudian AN2 unggah produk aksi nyata, punya Pak Hendra belum. Kemudian yang lainnya punya Pak Hendra ini punya Pak Hendra modul 31C2 kuatkan pemahaman sama 31D refleksi modul 3. Jadi masih ada 4 lagi Pak yang belum dikumpulkan. Nanti mungkin teman-teman yang lain yang sudah selesai bisa membantu backup Pak Hendra juga Pak. Membantu supaya tugas-tugasnya bisa terkumpul. Baik Pak. Oke. Kemudian untuk Pak Sony, Pak Sony udah lengkap semua kalau Pak Sony. Mantap Pak Sony. Pak Sony malah RTL-nya sudah ini. Ya Pak Son, kirim Pak Son. Mantap ini Pak. Aku malah nyantai Ki. Ada jokinya dia. Iya, cepet Pak Sony ini. Iya. Satset. Sat ya. Kemudian Pak Beni, ada 2 Pak Beni. Ini ada 31C2 sama 31D. Yang pertama sekali lagi Pak Beni, 31C2 kuatkan pemahaman sama 31D refleksi modul 3. Kemudian untuk Pak Angga sama ada 2. 31C1 kuatkan pemahaman sama 31D refleksi modul 3. Ada 2 untuk Pak Angga. Kemudian untuk Pak Sukris, tadi belum disebutkan, Pak Sukris yang belumnya itu. Izin Pak, tadi ada petir, suaranya Oh. terputus. Ya. Pak Beni ada 2 Pak ya, yang belum dikumpul. Apa aja Pak? Pak Beni, tar, saya cari dulu. Maaf Pak ya. Pak Beni 31C2, kuatkan Ya. pemahaman, sama 31D Pak, refleksi modul 3. Iya Pak, makasih.
Oke, sama-sama Pak. Kemudian untuk Pak Sukris, pertama ini ada AN3 unggah produk refleksi. Kemudian untuk Pak Sukris minta tolong dikirim kembali link video aksi nyata karena saya tidak mendapatkan link untuk video aksi nyatanya. Jadi Iya, bisa Pak. nanti untuk Pak Sukris di upload ulang Pak ya video ininya, link Iya, videonya. Kemudian untuk Pak Sukris yang belumnya modul 3 ada 3C1 kuatkan pemahaman belum, kemudian 31C2 kuatkan pemahaman juga belum, kemudian satu lagi 31D refleksi modul 3. Itu yang Iya, punya Pak, Pak Sukris ada 3 ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, demikian saya sampaikan terkait tugas Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas. Sampai saat ini yang sudah lengkap mengumpulkan tugas yaitu Pak Sony. Bahkan Pak Sony untuk RTL sendiri sudah di-upload juga. Ini luar biasa untuk Pak Sony. Hari punya saya naon Pak yang lu acan Pak? Punya Oh, Pak Wendy Heri juga. belum disebut ya? Oh, Pak Heri. Pak Heri. Udah Sabar, Pak, Pak Heri. semua. Udah karya tulis Pak. Pak Heri satu lagi, Pak. Woi, Anda Pak Heri. Pak Heri 31D, Pak, refleksi. Wendy, Pak, Wendy. Pak Wendy, ntar. Masih banyak ya. Pak Wendy ini yang belum 31D Pak, refleksi. Kemudian 31C2 kuatkan pemahaman. Kemudian 31C1 kuatkan pemahaman. Ada 3 Pak Wendy ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Modul 3. Udah ada 3 tugas, Pak. Pak, saya Pak, Lia Pak. Bu Lia, oke, Bu Lia. Bu Lia yang belum Harus. Bu Lia tinggal satu lagi Bu. 31D refleksi modul 3. Iya Pak, Luarnya makasih. cari di. Oke, sama-sama Bu. Oke, ada lagi yang belum disebutkan Bapak Ibu? Sudah semua ya kayaknya ya? Punya Hendra diulang, Pak. Oke, punya Pak Hendra saya ulangi ya. Yo mau dulu schedule. Punya Pak Hendra yang belum AN produk refleksi. Utara kan? Kemudian sih. aksi nyata Pak belum videonya. Sih emang mulai aku. Kemudian yang lainnya punya Pak Hendra yang belumnya 31C2 kuatkan pemahaman modul 3 sama 31D refleksi modul 3 Pak. Itu yang belum punya Pak Hendra. Nah, nanti untuk yang lainnya Baik, mungkin nanti Pak. kalau misalkan kalau belum jelas nanti saya sampaikan melalui grup WhatsApp saja Pak nanti. Iya Pak, di ini Baik, Pak. Terima kasih, Pak. duluan yang belum. Baik, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke moderasi selanjutnya. Tadi saya sudah sepintas menyampaikan Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas. Jadi sekali lagi yang bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas, mungkin tugasnya bisa segera dikumpulkan supaya memberikan mungkin rasa ketenangan, kenyamanan kepada Bapak Ibu. Kami ingat kegiatan PKG PJOK ini tinggal beberapa minggu lagi untuk tatap maya sendiri Bapak Ibu. Ini mungkin tatap maya kedua terakhir masih ada 2 tatap maya lagi, yaitu tanggal 19 terkait nanti bukti karya dan terakhir yaitu umpan balik terkait bukti karya kalau tidak salah untuk tatap maya terakhir. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke moderasi selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Terkait pertanyaan ini Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab, silakan perwakilan 1 orang. Siap, silakan Bapak Ibu, silakan. Ada yang bisa menjawab, mewakili? Sony.
Sony, RTL silakan udah Pak Sony. selesai. Pak Sony, Nih, pilih kawan-kawan. Di sini hujan masalahnya. Pak Sony. Pak Sony belum ada Pak Marcel, Pak Heri. Nggak ikut. Pak Sony itu masih di kolam renang. Oh, masih renang. Silakan siapa Bapak Ibu? Dari mana? Kalau nggak dari jenjang SMA dulu Pak Marcel Pak. Nomor 1. Ini menurut Bapak Ibu Pak. jika pembelajaran. Ya? Oke. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Sangat membantu Pak, karena kalau kita di sekolah itu tidak saling membantu antara guru sejawat, apalagi PJOK, suasana juga kelas, kadang kita meninggalkan kelas, kadang kita keluar, tidak ada yang menghandle. Kalau kita saling kolaborasi sama guru PJOK, kemungkinan kelas akan menjadi nyaman, anak tidak bertabur, karena sekarang ini mohon maaf, anak-anak ini sering bertabur atau lompat pagar Pak, kalau di SMK itu. Mungkin di tempat Pak Taswa juga merasakan anak-anak sekarang ini attitude, sikap, tingkah laku ini banyak bermasalah. Terima kasih Pak. Suara hilang Pak Taswa. Petirnya banyak ini Pak, dador-dador. Sinyal buruk, petir yang ngeri. Apakah sudah terdengar Pak suaranya? Masuk. Sudah Pak, barusan terdengar. Dengar Pak, tapi putus-putus karena banyak petir. Sinyal ya. Nah, ini mohon maaf Pak, mungkin di beberapa daerah terkendala sinyal, kita jalankan apa adanya aja Pak, karena ini sudah terlalu berjalan. Baik, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Marcel. Intinya tidak ada perbedaan apa yang dialami oleh Pak Marcel dengan saya, karena jenjangnya sama, di mana mayoritas untuk jenjang SMA ini luar biasa sekali Pak tingkat kenakalnya. Tetapi untuk jenjang SMA ini, kalau di sekolah saya mudah diarahkan Pak. Mudah diarahkan itu apa ya, kalau mungkin di jenjang SD ini lebih apa ya, perasaannya anak-anak kita marahi sedikit, mungkin ada yang nangis segala macam. Tapi kalau jenjang SMA, yang penting kita mau buka komunikasi dengan siswa, mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik, siswa tersebut bisa diarahkan. Kemudian terkait kolaborasi Bapak Ibu, ya ini hal yang sangat penting dalam kolaborasi, baik itu dengan rekan sejawat guru olahraga yang ada di sekolah ataupun rekan guru yang lain yang berbeda mapel di sekolah. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini Bapak Ibu, ini akan membantu menunjang proyek-proyek yang Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu rancang, sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya untuk kelancaran proyek ini Bapak Ibu, sekali lagi kita harus pintar-pintar pendekatan kita dengan kepala sekolah. Karena sehebat apapun proyek kita yang kita buat, kalau kepala sekolah tidak mendukung, kurang mendukung, proyek ini tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi seharusnya selaku pemangku kebijakan, ketika proyek ini baik, bagus, kemudian tujuannya orientasinya untuk peserta didik, yakin semua pimpinan akan mensupport, akan mendukung program yang kita jalankan. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu,
di sini ya, ada lagi pertanyaan, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan mewakili dari jenjang SMP, Pak. Silakan perwakilan satu orang yang bisa menjawab. Silakan Pak Ratman atau Pak Heri, Pak, yang bisa ini mewakili dari jenjang SMP, bisa berbagi. Ayo Pak Eri, gantian tadi malam saya Pak Eri, tingkat SMP. Ayo Pak Eri. Lagi kabur dia itu kayaknya itu. Mana Pak Herinya ini? Kabur dia itu. Udah Pak Ratman aja, Pak. Ayo, Pak. Dampak komunitas belajar, Pak, terhadap pembelajaran peserta didik. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Itu yang pertama, kolaborasi tim pengajar, Pak. Di tempat kita ini, kita selalu kolaborasi tim pengajar. Jadi, ada kombel-kombel itu sehingga pembelajaran kita ini sebelum dan sesudah itu kita sudah monitoring oleh kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, keterlibatan komunikasi dengan guru-guru yang lain. Jadi setelah kita kumpulkan untuk kombel ini dimonitoring oleh kepala sekolah, guru-guru ini mengadakan perkumpulan sehingga untuk refleksi kegiatan itu selalu ada, Pak. Itu yang untuk evaluasinya. Itu yang ketiga, memonitoring coaching atau menciptakan sistem monitoring pada guru yang berpengalaman, sehingga kalau di tempat saya itu kan ada guru penggerak itu ada 2, terus CGP-nya 1. Jadi setiap ini ada komunitasnya itu antara teman sejawat itu selalu diadakan setiap 3 bulan sekali. Mungkin itu aja, Pak, untuk terus yang selanjutnya yang terakhir, pertukaran praktek baik atau observasi kelas selalu dimonitoring oleh kepala sekolah dan dewan guru, sehingga ketika kita observasi kelas itu di samping observasi kelas terus observasi teman sejawat, setelah itu nanti ada penilaian dari Ibu Kepala Sekolah atau atasan kita. Itu seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ratman mewakili jenjang SMP. Ya. Komunitas belajarnya untuk di sekolah Pak Rahman sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Pak Ratman karena sudah berjalan dengan baik bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya terkait baik itu program ataupun kegiatan komudi yang ada di komunitas sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan, apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dalam penerapan PJJ sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini silakan dari jenjang SD, Pak, perwakilan siapa? Yang dijawab yang ini aja. Ya, silakan mewakili satu orang. Silakan untuk jenjang SD, Pak, yang mau mewakili. Ayo Pak Wendy, SD Pak Wendy, gasken, hujan. Bagus juga ini. Ayo Pak Wendy atau Pak Renaldi, silakan. Bu Lia, Pak, Bu Lia, ini udah deres sama petir, Pak. Oh gitu, Bu Lia mungkin bisa menyampaikan, Bu Lia, dari mewakili teman-teman dari jenjang SD, sekolah dasar. Ayo silakan perwakilan Pak, Bu, dari jenjang SD.
Ayo Bu Lia, semalam aku udah. Ya Pak, maaf di sini juga cuaca kurang mendukung. Jadi gimana Bu? Bisa ini enggak mewakili atau gimana Ya Bu? coba saya ingin mencoba menjawab bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, di sini kita tetap melibatkan seluruh dewan guru untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di sekolah, serta peserta didik juga agar dapat mengikuti kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap pemahaman yang saya dapat, yaitu dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu saling berdekat dengan peserta didik untuk menjalankan tugas-tugas, serta menjadikan peserta didik lebih aktif lagi dalam proses kegiatan pembelajaran. Itu aja Pak, cukup. Oke, baik, terima kasih Bu Lia sudah mewakili Jejak SD. Di sini ada beberapa pertanyaan, bagaimana dan apakah di sini ada kata voice, choice, dan ownership. Di mana voice ini artinya Bapak Ibu, voice choice ini dikaitkan dengan PJBL atau pembelajaran berbasis proyek, di mana di dalam kita menyusun pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu, kita tetap memperhatikan voice, choice, dan ownership. Yang dimaksud dengan voice ini, Bapak Ibu, ini kita harus memperhatikan suara siswa, jadi apa yang menjadi masukan-masukan dari peserta didik, ini tetap kita memperhatikan, kemudian setelah adanya masukan dari peserta didik, kita selanjutnya kan choice atau pilihan apa nanti proyek yang akan kita jalankan. Dan terakhir, yaitu ownership, kepemilikan, setelah suara didengarkan, kemudian pilihan peserta didik sudah ditentukan, lanjut siswa di dalam menjalankan program ini semuanya memiliki rasa kepemilikan, artinya program atau proyek yang dijalankan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh peserta didik dan juga mungkin kalau memang melibatkan rekan sejawat ataupun guru yang lain, rekan sejawat pun merasa memiliki dan terlibat di dalam menjalankan pembelajaran yang berbasis proyek. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah menguatkan terkait modul 3, yaitu KBS dan merancang pembelajaran berbasis proyek. Lanjut kita ke RTL Bapak Ibu, ini penyampaian RTL yang akan menjadi tugas nanti Bapak Ibu ke depannya. Yang pertama Bapak petir ini nggak dengar suaranya. Oh, nggak dengar. Cek. Terdengar nggak Pak suara saya? Mohon maaf yang lainnya bisa mendengar suara saya. Suara saya nggak? Terdengar nggak? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Kalau bisa selanjutnya saya lanjutkan ya. Ya Pak, walaupun agak kresek-kresek juga. Oke, baik. Terima kasih, Mulia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke penyampaian RTL. Bentar, saya mute dulu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke penyampaian RTL. RTL ini nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu yang harus diupload di LMS. Pertama, di sini ada pengantar tugas Bapak Ibu.
pengantar tugas. Di sini dijelaskan salah satu kompetensi seorang guru PJOK di area Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik berdampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi pengantar RTL ini Bapak Ibu, nah Bapak Ibu nanti diarahkan untuk menyusun sebuah program yang bukan bagian dari kegiatan kurikuler yang disusun dalam sebuah rencana tindak lanjut atau RTL. Di mana di RTL ini tentunya ini harus mampu memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK, pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian terkait itu pengantar RTL, kemudian ada pun nanti pengantar RTL yang selanjutnya, Bapak Ibu. Mengantar tugas Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu merancang program kegiatan, Bapak Ibu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian yang C, keterlibatan komunitas, dan D, rencana evaluasi program. Jadi Bapak Ibu, melanjutkan pengantar RTL tadi, Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu merancang program kegiatan, Bapak Ibu diarahkan untuk melihat visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam merancang Bapak Ibu, merancang RTL nanti, silakan Bapak Ibu bisa melibatkan rekan sejawat yang ada di sekolah. Serta Bapak Ibu bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Bapak Ibu pada modul-modul sebelumnya, pada modul 3 juga kemarin sudah dibahas tentang pemetaan aset. Silakan dalam menyusun RTL nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan aset-aset yang ada sehingga bisa membantu menunjang jalannya atau terlaksananya program rencana tindak lanjut. Kemudian di dalam tindak lanjut sendiri Bapak Ibu, tindak lanjut yang dikembangkan bersama rekan sejawat. Jadi RTL ini Bapak Ibu susun dengan melibatkan rekan sejawat yang ada di sekolah. Kalau memang ada rekan guru olahraga di sekolah yang lain, silakan Bapak Ibu bisa melibatkan rekan guru sejawat. Kalau memang tidak ada rekan guru olahraga yang lain, Bapak Ibu bisa melibatkan rekan sejawat guru mapel yang lainnya. Kemudian untuk penilaian sendiri Bapak Ibu, untuk RTL ini Bapak Ibu nanti yang akan dinilai pertama tujuan programnya. Nanti tujuan programnya silakan dijelaskan secara rinci, jelas, kemudian dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, poin penilaian yang kedua ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Jadi silakan kelengkapan rencananya dijelaskan, diuraikan, kemudian struktur programnya bisa diuraikan juga. Kemudian keterlibatan komunitas di nomor poin C, ini penilaian yang ketiga. Keterlibatan komunitas mungkin bisa dijabarkan seperti apa nanti pembagian tugasnya di dalam komunitas tersebut. Silakan Bapak Ibu nanti bisa memetakan, bisa membagi tugas-tugas di dalam komunitas itu yang berkaitan dengan nanti rencana tindak lanjut. Kemudian yang keempat penilaiannya itu rencana evaluasi program. Jadi nanti program yang sudah dirancang silakan dievaluasi sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu penjelasan yang selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, Bapak Ibu di dalam membuat RTL ini harus memperhatikan 1, 2, 3, 4. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang sudah ada atau berjalan. Jadi bahan tayang ini Bapak Ibu berupa perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang sudah, bukan yang sudah ada, berarti gini Bapak Ibu. Untuk RTL ini Bapak Ibu
ini bukan berbasis proyek yang sudah ada, berarti Bapak Ibu terkait RTL nanti yang akan Bapak Ibu buat, Bapak Ibu dianjurkan, diarahkan untuk membuat suatu proyek baru yang tentunya yang belum ada di sekolah. Nah, ini proyek yang baru ini kemudian dibuatkan bahan tayangnya Bapak Ibu, karena nanti RTL ini, proyek ini akan disampaikan atau dipresentasikan Bapak Ibu. Kemudian di dalam membuat RTL bersama komunitas yang ada di sekolah, Bapak Ibu jangan lupa membuat notulen atau catatan diskusinya. Jadi pada saat pertemuan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, Bapak Ibu silakan buat notulennya, kemudian catat diskusi dalam KBS-nya terkait RTL yang bukan tayang melalui komunitas belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mulai misalkan membuat perencanaan, menyusun RTL yang berupa proyek tadi, Bapak Ibu jangan lupa menuliskan notulennya, kemudian catatan diskusinya bisa dituangkan di dalam diskusi nanti Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, dalam penyusunan RTL nanti atau penyusunan proyek nanti Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatannya Bapak Ibu. Apakah dokumentasi tersebut berupa foto atau video, silakan. Kemudian yang selanjutnya ini ada dokumentasi yang relevan. Jadi kalau memang ada dokumentasi yang lain yang relevan, silakan Bapak Ibu bisa dicantumkan. Jadi Bapak Ibu nanti yang diunggah di dalam RTL nanti Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu menentukan sebuah proyek bersama komunitas belajar yang ada di sekolah, tetapi proyek yang dibuat ini proyeknya belum ada atau belum dijalankan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian dalam menyusun proyek tersebut, Bapak Ibu, yaitu mencatat atau membuat notulen diskusinya, kemudian catatan diskusinya. Nah, kemudian selain itu ada bukti pendukung lain berupa foto atau video kegiatan, foto atau video pada saat Bapak Ibu merancang kegiatan proyek atau merancang RTL nanti Bapak Ibu. Terus kemudian jika ada dokumen yang lainnya yang merupakan dokumen pendukung, silakan bisa dicantumkan nanti ketika Bapak Ibu mengunggah di dalam LMS Bapak Ibu. Kemudian untuk RTL sendiri Bapak Ibu, ini di sini ada penjelasannya, rancangan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkahmu terhadap ini hanya pepatah saja. Kemudian ada moda penugasan untuk RTL ini merupakan sebuah moda penugasan mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti silakan, ini karena merupakan penugasan sendiri, Bapak Ibu membuat sendiri di sekolah atau di komunitas belajar Bapak Ibu. Kemudian untuk penugasan mandiri ini Bapak Ibu untuk RTL ini merupakan sebuah rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi sekali lagi RTL ini Bapak Ibu ini sebuah perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi proyek ini dibuat di dalam komunitas belajar seperti yang saya sampaikan tadi, bukan proyek yang sudah ada di sekolah, tetapi proyeknya yang belum ada. Kemudian untuk tujuan pembelajaran khusus ini Bapak Ibu untuk RTL sendiri ini ada di LMS. Diharapkan dengan tujuan dengan adanya RTL ini Bapak Ibu diharapkan dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya, kemudian Bapak Ibu, ini ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek, di mana bahan tayang ini dibagi menjadi untuk bahan tayang ini Bapak Ibu di dalam penyusunan RTL ini di sini ada bentuk rencana tindak RTL, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi Bapak Ibu untuk bahan tayangnya ini Bapak Ibu nanti silahkan membuat sebuah slide berupa PowerPoint dengan maksimal 9 slide. Jadi jangan lebih dari 9 slide. Di mana 9 slide ini terdiri satu. Nanti Bapak Ibu silakan di dalam slide pertama mungkin Bapak Ibu bisa
menuliskan judul program atau kegiatannya apa. Kemudian slide yang kedua misalkan nanti latar belakangnya silakan bisa dijelaskan seperti apa nanti latar belakang sehingga Bapak Ibu bisa menentukan program kegiatan atau judul kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang slide berikutnya misalkan Bapak Ibu menuliskan tujuan programnya, silakan tujuan programnya yang Bapak Ibu sebutkan di slide ketiga misalkan. Kemudian pada komponen yang keempat atau misalkan pada slide keempat Bapak Ibu capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan nanti silakan bisa Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu rinci secara detail. Kemudian pada poin komponen yang kelima Bapak Ibu, yang kelima, struktur program dan rekap sejawat dalam komunitas belajar. Silakan struktur programnya dan rekap sejawat, Bapak Ibu silakan dibuat struktur programnya, apakah berupa tabel atau berupa struktur organisasi, silakan. Apakah misalkan ketuanya siapa, sekretarinya siapa, silakan bisa dijelaskan secara rinci. Kemudian yang keenam, atau misalkan di slide keenam, Bapak Ibu, nanti di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi silakan dijelaskan pernyataan tentang kapasitas sekolahnya seperti apa Bapak Ibu di dalam menuliskan judul atau program yang berbasis proyek tadi. Kemudian silakan yang slide yang ke-7 atau komponen yang ke-7 dijelaskan rencana evaluasinya dan yang terakhir yaitu yang ke-8 kemungkinan tantangan. Nah, kemudian di sini ada keterangan lagi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu memenuhi komponen-komponen, memahami komponen program RTL ini, Bapak Ibu, di sini ada satu keterangan RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Jadi nanti RTL yang sudah Bapak Ibu susun, yang sudah Bapak Ibu rancang, nanti saya akan memberikan penguatan kepada RTL yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian selanjutnya, keterangan selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi Bapak Ibu, RTL yang Bapak Ibu rancang atau slide yang Bapak Ibu rancang dengan maksimal 9 slide nanti, Bapak Ibu sampaikan kepada komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mengajak komunitas yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk menjadi peserta nanti ketika Bapak Ibu memaparkan program atau proyek yang Bapak Ibu susun. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menyampaikan RTL nanti, jangan lupa Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatan tersebut, baik berupa video ataupun gambar. Nah, setelah Bapak Ibu mempresentasikan RTL di dalam komunitas belajar Bapak Ibu, langkah yang selanjutnya, unggah tugas tersebut, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS, video atau dokumen lain yang relevan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan presentasi RTL di komunitas belajar, Bapak Ibu kemudian unggah tugas tersebut, yaitu berupa bahan, pertama ada bahan tayang, kemudian ada notulen atau catatan diskusi bersama KBS, kemudian ada foto atau video dokumentasi lain yang relevan. Jadi ada bahan tayangnya, ada notulennya, ada catatan diskusinya, dan ada dokumentasi baik berupa foto ataupun videonya Bapak Ibu. Kemudian yang keterangan yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi harapannya dengan adanya RTL ini, mudah-mudahan ketika programnya baik, mudah-mudahan ke depannya RTL yang Bapak Ibu susun ini bisa dijalankan, bisa menjadi sebuah program yang akan dijalankan di sekolah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terkait RTL. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu kurang jelas terkait pemahaman saya, tentang penjelasan saya tentang tugas Bapak Ibu dalam menyusun RTL, bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai sini mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tugas Bapak Ibu dalam menyusun RTL. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Taswa. Ya, silakan Pak.
pembuatan RTL ini berarti apa kita membuat lagi Pak ya, setelah kita kan terkait tempat saya ini kan ada kombel ini data sudah jadi. Jadi rancangan itu kita buat di luar itu Pak ya, tapi mengumpulkan teman-teman yang ada di sekolah kita atau gimana? Ya, iya betul Pak. Jadi Bapak di sekolah Bapak kan di Paratmas sudah ada proyeknya Pak ya? Iya ada. Jadi jangan Bapak jangan membuat proyek yang sudah ada. Nah, Bapak sekarang tugasnya membuat proyek yang lain yang belum ada di sekolah. Kemudian silakan di Bapak rancang nih, rancang. Kemudian nanti setelah Bapak rancang, mengajak komunitas belajar yang ada di sekolah, sehingga Bapak nanti bisa mempresentasikan rancangan tersebut ke komunitas belajar yang ada di sekolah. Tetapi bahan tayang tadi yang di slide yang akan disampaikan pada saat presentasi, jangan lebih dari 9 slide, Pak. Oh iya, dari tujuan, terus latar belakang itu Pak ya? Iya, betul. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan lagi, Pak. Ini terkait tujuannya itu apa. Nah, di sini ada keterangan lagi, Pak. Ini pertama, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama kan, poin pertama tadi, judul program kegiatan. Nah, di sini penjelasannya, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi program ini berkenaan dengan rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi judulnya silakan bisa ditentukan di komunitas belajar, tetapi sekali lagi bukan program yang sudah ada di sekolah. Kemudian penjelasan lainnya, uraikan secara singkat komponen-komponen materi yang berdasari kaitan dengan konsep dan modul-modul yang telah dipelajari. Jadi ketika Bapak Ibu menentukan judul, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa flashback kembali ke modul yang sudah dipelajari. Bapak Ibu bisa memilih modul 2.3, 2.4, dan 2.5. 2.3, Bapak Ibu di sana ada pendidikan gerak, kemudian modul 2.4 ada model pendidikan kebugaran, dan modul 2.5 ada SEM atau Sport Education Model. Kemudian yang kedua, ini latar belakang Bapak Ibu. Di sini penjelasannya, pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan, didorong dalam program tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam menyusun latar belakang ini, sekali lagi, suara, kemudian pilihan dan kepemilikan murid ini silahkan Bapak Ibu libatkan. Jadi contohnya gini Bapak Ibu, di sekolahan saya misalkan yang paling disukai oleh anak-anak ini misalkan sepak bola atau apa, silakan nanti berdasarkan suara terbanyak dari suara siswa itu apa nanti. Kemudian setelah mendapatkan suara atau tadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan anak-anak ini menginginkan suatu kegiatan misalkan dengan berkaitan dengan turnamen sepak bola atau apa, silakan bisa ditentukan nanti nama programnya apa. Kemudian pilihan, setelah melihat suara tentukan pilihannya. Kemudian setelah pilihan, kemudian siswa diajak untuk merasa memiliki program yang akan dijalankan. Jadi silakan nanti latar belakangnya diuraikan terkait suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Nah, kalau misalkan hal-hal seperti ini kurang jelas, nanti untuk slide ini bisa saya share di grup WA Bapak Ibu supaya bisa lebih menguatkan pemahaman Bapak Ibu terkait RTL nanti yang akan Bapak Ibu buat. Yang selanjutnya silakan Pak, ada yang resen? Bisa minta contohnya nggak Pak Taswa? Oh, contohnya. Ya Pak, nanti contohnya saya kirim ke grup WA Pak. Siap, terima kasih. Nah, yang penting nanti pada saat presentasi, Bapak Ibu jangan lupa mendokumentasikannya. Baik berupa video atau foto, silahkan nanti. Siap. Ada lagi yang lain, Pak? Ya untuk RTL-nya itu kan itu ada kebugaran, itu kita milih salah satu itu aja kan Pak untuk itu. Salah satu aja Pak. Oh iya, kalau kita milih kebugaran berarti kita kebugaran tuh ya. Ya kebugaran bebas. Misalkan Bapak Ibu mau milih kebugaran boleh kebugaran, atau misalkan memilih SEM juga boleh. Gerak atau boleh memilih gitu, ya
pendidikan gerak juga boleh. Silakan Pak, nanti programnya bebas. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi yang lain Pak? Izin Pak, Ya, silakan. ini RTL ini kita buat baru lagi toh Pak, boleh nggak Pak? Apa harus di KBS yang kita buat itu, penyusunan program yang sudah kita upload? Nah, kalau misalkan program yang kemarin di KBS, yang kemarin yang dirancang itu belum dijalankan di sekolah, nggak masalah, Pak. Tapi kalau program kemarin yang disampaikan pada saat presentasi modul 3 itu sudah ada di sekolah, berarti harus dibuat baru yang baru lagi, Pak. Oh, siap. Berarti boleh berganti ya Pak intinya? Boleh. Jadi RTL ini tidak boleh program yang sudah ada di sekolah. Jadi Bapak harus membuat program yang baru lah istilahnya. Ya Pak. Oke. Ada lagi yang lain, Pak? Oke, sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain? Jangan lupa Pak, nanti di-share untuk schedule kita nanti. Siap, nanti saya share nanti. Nanti saya share petunjuknya, kemudian ya poin-poin pentingnya nanti saya share. Untuk estimasinya ini ada paling lambatnya tanggal berapa ya? Saya lihat dulu untuk RTL. Ini paling lambat RTL, mana RTL ini? Oh, 16 November Pak, terakhir. Mas, 16 November. Iya, sekarang tanggal berapa? 9 ya? 9. Nah, berarti masih ada 7 hari, minggu. Pak. 1 minggu lah. 1 minggu, masih ada waktu 1 minggu. Ada yang lain, Bapak Ibu, silakan. Ini kita lanjut diskusi tanya jawab. Cukup. Banyak petir. Cukup, ini waktunya juga sudah lebih dari 45 menit kayaknya. Aduh. Nanti mungkin udah lebih jelas nanti saya contohkan punya saya aja lah. Nanti biar bareng. tambah mantap. Baik Bapak Ibu, karena durasi kita hanya 1 jam pelajaran atau 45 menit, intinya pada siang hari ini, tatap maya pada siang hari ini, pertama menguatkan pemahaman Bapak Ibu terkait modul 3, yaitu pertama tentang KBS, kemudian yang kedua tentang merancang program pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada hari ini, selain menguatkan itu, Bapak Ibu nanti diarahkan ke dalam persiapan membuat RTL. Nah, untuk RTL, kalau misalkan penjelasan saya, kemudian yang slide yang saya tampilkan kurang jelas, nanti saya slide yang poin-poin penting dalam slide ini saya sampaikan, saya kirim ke grup WA. Kemudian untuk tugas RTL, kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung, nanti RTL yang punya saya nanti akan saya kirim ke grup WA yang ada di kelas kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika contoh punya saya di share, Bapak Ibu jangan pertama, silakan Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri, disesuaikan dengan aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan sesi tatap maya pada malam hari ini selama 1 jam pelajaran. Alhamdulillah tatap maya ini meskipun mungkin di beberapa daerah mengalami sedang hujan, kemudian sinyal belum stabil, tapi alhamdulillah semuanya bisa hadir sepenuhnya. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa hadir dalam tatap maya ini. Baik, Bapak Ibu mengakhiri kegiatan tatap maya pada siang hari ini, sama-sama kita menutup tatap maya siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi terakhir kegiatan tatap maya siang hari ini kita bersama terlebih dahulu. Kameranya mungkin bisa di-on-kan Bapak Ibu sebagai bukti dokumentasi yang
masih standby Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Awas ada Mana lagi yang lain ini ya? foto. Udah cuma ini aja berarti ya. Kita apa gayanya Pak Marcel? Apa ya gaya hari ini ya? Gaya galau ini, mendung. Wih, di tag. Saya dulu di tag. Pak Renaldi gayanya Pak. Di tag. Jangan Penting, Pak. tidur. Tidur Kayak apa orang gini? sakit. Pak Beni. Udah sakit, Gen. Pak Beni sakit tuh, masih Iya, sakit iya, ya. Jeda, kayak megang kepala. Megang kepala. Oh, tidur. Tidur aja nih. Tidur dulu ya. 1, 2, ya, 3. Ya, oke, saya simpan dulu. Lama juga ini. Alhamdulillah. Hujan nggak Pak Marcel? Rekamannya udah dimatiin rekamannya. Belum hujan tempatku. Cuman Rekaman mendung belum doang. bisa matikan. Pak Beni nggak kondangan tuh, kawan-kawan kesini semua, Pak Beni. Pada mampir. Oh, belum dimatiin kameranya ini. Pak Beni nggak ada suara. Pak Beni lagi sakit. Tadi nih sama Pak Agus, Pak Marcel. Pak Agus nggak berangkat Satu juga. gaya lagi terakhir. Dari Oh. kemarin drop aku. Megang kepala aja, kalau nggak megang kuping. Megang kuping, Pak. Ya. Buka kameranya ya, yang masih standby ya. 1, 2, ya. 3. Ya. Oke. Udah ya. Udah ditutup Pak. Udah. Tar, Pak. Belum. Saya tutup dulu ya. Belum Saya tenang. hentikan rekaman dulu. Tar. Saya kirim foto dulu. Hujan nggak, Bu Lia? Baik Bapak Ibu. Belum, Pak. Aku udah mendung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi tatap maya itu pada tanggal 19 kalau tidak salah, lumayan masih lama. Ada 2 tatap maya lagi selama 2 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran. Baik Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan tatap maya pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop rekaman. Silakan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang punya kepentingan lain, tidak masalah bisa meninggalkan room ini.